lembaga yang memeriksa kami itu mempertanyakan kok bisa saya menunjuk orang ini gitu. KPK pada saat itu berarti Bu ya? Iya. Si abang pengacara itu sering presscom, agak menggiring, tidak menguntungkan kepada saya. Saya disuruh nulis di secari kertas minta uang 500 juta untuk diserahkan kepada Mabes Polri dan harus segera malam itu juga. Surat pribadi Bapak kepada saya itu dipublish full Mas, surat alay Gubernur Sumatera Utara. Yang dia permalukan adalah ya kliennya. Setelah dia mengundurkan diri, mulai itu pengacara ini membongkar-bongkar siapa saya dan Bapak. Saya sih melihat dia sudah tidak beradab ya. Yang ada bukan dibela, malah dijatuhkan. Paling menyakitkan buat saya, dia menjerumuskan kami. Saya merasa bahwa dia sudah terima uang, ternyata Mas, dia itu belum dilantik jadi pengacara. What? Kami ditangani 2 minggu gitu ya, rusaknya menimbulkan rasa traumatis kepada keluarga kami. Apakah saya saat itu sadar gitu ya? Iya, pertanyaan saya itu, sadar nggak Ibu? Buat saya sih, saya sangat gegabah gitu. 3, 2, 1, close the hordeng. Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Evi. Ibu Evi adalah istri dari Pak Gatot Pujo ya? Iya. Iya. Pak Gatot Pujo adalah mantan Gubernur Sumatera Utara yang sekarang masih menjalani hukuman ya? Iya. Karena kasus korupsi waktu itu ya Bu ya? Iya, di KPK. Di KPK. Ibu juga sempat? Ya, saya sempat. 3 bulan ya? 19 bulan. Oh, 19 bulan? Oke. Bukan itu yang saya tanyakan Bu. Tapi ini justru adalah konfirmasi. Ini adalah konfirmasi atas berita yang beredar. Kita lihat artikel berikut ini. Dipolisikan istri Gatot Pujo karena duit 1,29 miliar, kata itu fee. Merasa diintervensi Gatot Pujo dan istrinya mundur dari tim kuasa hukum. Cuma jadi tukang antar surat mundur dampingi Gatot dan istri. Kesal dituduh Gatot ikut nikmati dana bansos. Sebetulnya beliau ini adalah pengacara ibu pada saat itu. Dan bapak, ibu dan bapak. Iya, jadi saya cerita sedikit mungkin kondisinya, situasinya pada saat itu. Iya. Karena terus terang tahun 2015 bulan Juli itu ketika saya dan Bapak terkena masalah di KPK itu, otomatis kami juga belum menentukan sikap siapa yang akan mendampingi kami berdua. Oke. Dan kami masih mendiskusikan itu dengan keluarga, kemudian dengan teman-teman, dan mungkin situasinya pada saat itu ya panik, ya sedih, bingung lah gitu kan. Tiba-tiba informasinya dari Bapak bahwa datang ke, kan waktu itu suasananya masih Idul Fitri Mas. Oke, pada saat itu Idul Fitri. Maaf kalau saya tanya pada saat itu apa sih Bu? Tangkap tangan kah atau? Oh iya, jadi kasus saya itu adalah pengembangan dari OTT, dari kasus suap PT-UN oleh KPK. Kami adalah pengembangan dari kasus tersebut. Oh, jadi pengembangannya ya, jadi bukan kami korban dari OTT itu. Iya. Maksudnya bukan kami pelaku OTT tersebut. Iya. Kemudian pada saat halal bihalal ya mungkin tepatnya. Datanglah sampaikan mungkin pada saat salaman itu atau mungkin ngobrol sebentar dengan Bapak gitu di rumah Gubernur, sampaikan bahwa ada seseorang dari partainya beliau menyampaikan bahwa diutuslah si pengacara ini untuk mendampingi kami. Yang bilang siapa nih? Pengacara itu. Oh, si abang pengacara itu bilang bahwa dia diutus oleh salah satu seseorang dari partainya, yang partainya Bapak lah. Iya. Bahwa saat itu mungkin yang disampaikan kepada saya bahwa kami itu kan karena situasinya lagi panik, lagi bingung gitu. Kami juga mau on call kepada siapa yang bisa kami hubungi, rasanya kami memilih untuk berdiam diri aja gitu. Nah, tiba-tiba pengacara itu bilang bahwa diminta katanya untuk mendampingi kami. Nah, saya sampaikan bahwa karena yang seseorang itu disebutkan namanya adalah orang yang punya orang yang duduk di parlemen saat itu, jadi saya pikir mungkin ada benarnya gitu. Oh, jadi abang pengacara ini ngaku kalau dia adalah pengacaranya bukan seseorang, orang yang disuruh. Oh, disuruh oleh seseorang. Seseorang yang
saat itu ada di parlemen lah, di anggota dewan lah. Saya nggak bisa. Ibu dan Bapak ngecek nggak? Ya karena saat itu situasinya juga kami membatasi diri untuk berkomunikasi kepada orang lain. Jadi saya pikir saya cuma bilang kita tuh bersangka baik gitu ya kepada siapapun. Saya juga terus terang tidak tahu namanya siapa sih pengacara ini, tidak ada waktu untuk meng-cross check gitu lah. Iya, Ibu nggak pernah lihat nih pengacara ini siapa, nggak pernah nongol di mana-mana. Yang saya tahu pengacaranya yang memang dekat dengan kami itu ya seperti Pak Kaligis. Gitu. Pak Oce Kaligis. Ya, tapi kalau yang itu saya terus terang kurang familiar gitu. Abang ini nggak pernah ketemu, nggak pernah ngeliat di mana sebelumnya ya? Nggak familiar aja kalau karena saya. Abang ini kan baru nongol di TV kan gara-gara acara saya dulu pagi-pagi pasti happy Bu. Ya, baru saya undang-undang tuh kan, tapi saya nggak diakuin artis kalau Bu. Iya. Oke, lanjut kemudian, Bu. Ketika Bapak bicara kepada saya, kami berdua akhirnya mengiyahkan gitu karena ya itu pesan titik-titik itu ya dari anggota dewan itu. Kemudian kami ketemulah di kantornya. Kalau baca dari media katanya saya yang datang. Bagaimana mungkin ya Mas Ria? Situasi seperti itu tuh yang namanya saya juga tahu ketika saya dipanggil adalah dari media. Tidak mungkin kami telepon sana sini gitu kan. Kalaupun misalnya saya saat itu ya diberi waktu untuk memikirkan siapa pengacara saya, pasti cari yang capable lah. Ya pasti yang kredibel, capable ya kan? Iya, yang punya kredibilitas yang minimal bisa mendampingi kami lah. Karena kasus kami terus terang memang agak fenomenal ya saat itu ya, agak menarik perhatian publik terutama karena jadi sorotan semua orang ya. Ya, menyangkut beberapa orang besar ya saat itu. Kemudian si pengacara ini datang dan bilang katanya datang aja ke kantornya. Yang di Jakarta? Iya. Kemudian saya agak lupa ya, tapi bagaimana ceritanya, dia bilang lah, saya ini pengacaranya Pak BG. Kemudian disebutkan lah. Budi Gunawan ya. Ya kembali lagi pada situasi saya saat itu untuk tidak lagi meng-cross check gitu ya. Jadi saya mengiyahkan saja gitu karena kembali lagi bersangka baik aja kepada orang yang mungkin orang ini kalau sudah menunjuk dia pasti si orang ini percaya kepada si bapak pengacara ini bisa menghandle kami gitu ya. Oh, jadi dia membawa nama besar Pak BG, jadi dia bilang pengacaranya Pak BG gitu. Ya, Ibu cross check nggak? Enggak. Saat itu sih kayaknya saya tidak punya waktu untuk meng-cross check. Nah kemudian di dalam perjalanan kan bapak mulai diperiksa. Bapak dulu nih diperiksa sebagai saksi, kemudian saya nih stay di kantornya gitu kan. Mulailah bilang bahwa bayar dulu, bayar untuk surat kuasa ya harus bayar gitu kan. Selama bapak diperiksa kan, kalau jadi saksi kan tidak bisa didampingi pengacara kan Mas. Betul. Nah, jadi dengan segala, saya nggak bilang itu bujuk rayu ya, tapi artinya bahwa kalau mau didampingi ya dengan surat kuasa, kalau surat kuasa ditandatangan itu harus pembayaran di muka. Berapa diminta pada saat itu? Saya lupa ya nilainya, tapi sekitar yang kami bawa, saya lupa nilainya, tapi kemungkinan besar sih di atas angka 1 lah, 1 miliar. Di atas angka 1 miliar. Oke. Tapi saya bilang ya saat itu bagaimana mungkin saya menyiapkan dana tunai ya, ada rasa takut lah gitu kan untuk pergi ke bank apalagi gitu kan. Jadi kami mengumpulkan uang yang ada di kami gitu kan dengan segala keluarga lah. Pada saat bapak diperiksa jadi saksi, dia minta saya menandatangani surat kuasa. Ini ada saya kirim ke Mas Uya surat kuasanya. Kita kasih lihat ya. Bahwa ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2015. Oke, ditandatangani 21 Juli 2015 ya. Tapi karena Bapak lagi diperiksa, otomatis yang menandatangani adalah saya. Ibu, iya. Atas nama Bapak pengacara itu 2 orang. Kemudian saya menyerahkan uang 60.000 US dollar. 60.000 US dollar. Pada saat itu dolarnya berapa? 13.000? 13.300 lah. 798. Kalau dalam rupiah. Dalam rupiah. Nah, itu kemudian ketika saya ditetapkan menjadi tersangka, kemudian kan dilakukan penahanan. Dari situ mulai tuh lembaga yang memeriksa kami itu
mempertanyakan, mohon maaf gitu, mempertanyakan kok bisa saya menunjuk orang ini gitu kan. Oh, jadi lembaga yang meriksa Ibu menanyakan kenapa orang ini pengacaranya gitu? KPK pada saat itu berarti Bu ya? Iya. Oke. Jadi- Kenapa KPK mempertanyakan pengacara ini? Apa pengacara ini diragukan oleh KPK pada saat itu? Pasti mereka punya pertimbangan lah. Ya. Kalau sampai mempertanyakan seperti itu, karena saat itu mungkin saya sekali lagi kami itu bersangka baik ya Iya. kepada dia. Positive sekalipun. thinking lah. Iya. Ya. Tetapi ya yang harus saya jelaskan di sini kepada ya ini juga kan sudah beredar dipublish kembali, Iya. diulang kembali cerita ini bahwa saya adalah, kalau saya dibilang korban, saya adalah korban. Iya. Karena saya juga di awal diiming-imingi bahwa tanda tangan ya Bu ya, Ibu tidak akan dilakukan penahanan. Walaupun dalam hati saya nih, saya sampaikan bahwa kasus saya itu kasus yang menarik perhatian publik. Jadi tidak mungkin tidak dilakukan penahanan. Dan sangat tidak mungkin. Apalagi saat itu juga kami berusaha untuk tidak melakukan perlawanan kepada KPK pada saat Jadi itu. Ibu benar-benar ikutin aja prosesnya? Ikutin aja prosesnya. Oke. Saat itu abang pengacara ini bilang, kita harus melakukan perlawanan nih. Kalau pada saat ditetapkan menjadi tersangka, kita harus peradilan. Saya bilang ngapain? Saya ikutin prosedurnya aja. Saya ikutin prosedur. Nah, jadi dari pengacara ini rusuh nih udah langsung ya? udah rusuh. Lawan gitu kan? Saya sekali lagi karena saya memang tidak tahu situasi di luar. Ternyata si abang pengacara itu sering presscom. Dia press conference untuk kasus Ibu saya, dan Bapak? Yang menurut saya agak menggiring, yang tidak menguntungkan kepada saya dan Jadi Bapak. justru blunder. Ya. Nah, ini sama seperti yang terjadi nih ya. Contoh nih Mas. Iya, iya. Ini jadi catatan Iya. juga. Semoga ini Iya. juga teguran buat beliau ya, gitu Iya. bahwa ini kan jejak digital, Mas. Saya memberikan contoh ya. Ini contoh yang pada saat itu kejadiannya memang seperti itu. Saya memberikan surat kepada pengacara saya yang waktu itu memang mau masuk dalam perkara tersebut. Iya. Itu kan surat pribadi ya. Surat yang menurut saya luapan hati saya lah. Tapi ternyata itu dipublish kan. Disampaikan bahwa Ibu Evi itu mengirim surat kepada Bapak pengacara yang terlibat di dalam kasus ini gitu. Saya kan agak kaget gitu kan. Kata saya tuh kok bisa ya surat itu isinya seperti apa disampaikan kepada media. Oh, jadi surat dari Ibu ke pengacara sama dia di press conference dikasih tahu. Iya. Berarti ini sama terjadi dengan kisahnya Richard Lee ya. Kurang lebih apa yang sebetulnya jadi rahasia disampaikan ya, gitu kan. Seperti itulah. Itu baru satu ya. Press conference itu tanpa sepengetahuan Ibu dan Bapak. Saya tuh baru tahu ketika berjalannya waktu, ketika saya sudah dilakukan penahanan bahwa ternyata ya kalau memang kan media di Kuningan itu di KPK itu bahwa apapun yang menjadi berita saya kan saat itu sangat ditunggu. Tetapi maksud saya apa yang dilakukan oleh abang pengacara ini menurut saya tidak banyak menguntungkan kami. Malah gitu merugikan kan. Ibu sebagai kliennya ya. Agak keluar rel gitu ya. Keluar konteks. Keluar Selalu konteks. ya, oke. Kemudian kami kan ada kunjungan kan. Belum ada kunjungan keluarga nih, ada kunjungan kunjungan hanya dilakukan oleh pengacara. Suatu saat kami kan beda tempat. Bapak di Cipinang, saya di KPK. Kalau ke Cipinang mungkin kan Bapak ya memang saat itu kami tidak bisa berkomunikasi apa-apa, kirim surat lah. Kirim surat gitu. Sampaikan salam kepada saya gitu kan sebagai istri saat itu. Dibawalah sama suratnya. Dia nengok ke saya pada hari yang sama gitu kan. Ini surat dari Bapak. Kalau surat tidak dilarang karena oleh KPK juga tidak ada kecuali alat komunikasi. Pada suatu saat surat disampaikan itu memberikan handphone ke saya. Itu kan CCTV di ruang kunjungan KPK itu sangat ketat kan. Iya. Itu sampai ditegur sama. Oh, jadi dia memberikan handphone ke Ibu. Ini pakai gitu kan. Saya bilang saya nggak mau itu dan ditegur oleh petugas. Artinya Ibu emang mengikuti prosedur yang berlaku kan ya. Yang nggak boleh pakai handphone, yang nggak pakai handphone gitu ya. Iya. Di KPK cukup ketat. Dan kami guys, juga makanya guys. dan saya juga berusaha untuk tidak berseberangan dengan aturan KPK. Kemudian kembali lagi berjalan waktu ini belum didampingi sama pengacara ini karena pada saat
saya ditetapkan tersangka ada waktu 2 minggu untuk tidak bisa dikunjungi dan belum ada pemeriksaan. Mulai dari situ Mas, saya disuruh nulis di secari kertas minta uang 500 juta. Oke, Ibu udah dalam tahanan KPK nih ya? Udah, Dia kan belum ada pemeriksaan sebagai tersangka yang iya. didampingi dia ya. Dia mintanya ngomong apa nulis nih? Nulis. Nulis. Supaya itu disampaikan kepada keluarga saya. Oke, jadi dia minta Ibu untuk menulis bahwa Dia minta uang gitu. minta uang 500 juta supaya nanti surat itu dibawa ke keluarga Ibu. Oke. Katanya 500 juta itu Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Mabes Polri. Untuk diserahkan Mabes Polri? Kan Ibu Kan saya bilang, loh kasus saya itu kan di KPK. di KPK bukan tahanan polisi. Iya. Iya, apa urusannya dengan Mabes Polri gitu kan. Ya benar, saya juga berpikir logika yang sama ya. Iya. Ibu nanya nggak kenapa hubungannya sama Mabes Polri apa ya? Saya sempat nanya ya pada saat itu. Kebetulan kami ada kunjungan keluarga kalau nggak salah karena 17 Agustus atau apa gitu ya. Pokoknya ada bisa akhirnya ketemu dengan keluarga. Tapi katanya maksudnya pengacara itu minta uang 500 juta dan harus segera malam itu juga gitu. Dia bilang uang itu harus segera malam itu juga. Segera malam itu juga. Ya mau nggak mau karena ya sekali lagi si orang ini datang ke rumah, kalau nggak salah datang si pengacara ini ketemu keluarga saya. Ini surat dari saya supaya dikeluarkan uang 500 juta yang dibilang katanya untuk Mabes Polri. Dan ternyata karena keluarga saya tidak bisa berkomunikasi dengan saya, ya otomatis dikasih uang itu. Malam-malam lah, sekitar jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Karena kami kan juga harus nyari dulu kan uangnya. Surat itu masih ada, Bu? Waktu itu kan diambil sama KPK. Kenapa diambil sama KPK? Kembali ya Mas ya. Kenapa diambil sama KPK? Pada saat saya menulis, itu diketahui oleh KPK. CCTV. Pada saat saya diperiksa, ditanya, saat itu Ibu menulis apa ya? Oh iya Pak, saya oleh penyidik saya waktu itu menulis surat karena diminta untuk menyerahkan uang. Ibu jujur tuh? Iya. Oke. Kemudian surat itu diserahkan kepada KPK. Nah, karena saya mulai mengetahui siapa dia. Orang ini, gitu, abang pengacara ini ya. Sepertinya ya, saya terus terang belum sempat bicara. Dia bilang dia mengundurkan diri. Saya mungkin merasa pada saat itu dia udah guilty gitu ya, udah merasa bahwa ini Evi ini kayaknya udah tahu nih. Udah tahu bahwa dia nggak bener lah gitu lah ya. Oke. Nah, dia mengundurkan diri. Dia bilangnya mengundurkan diri. Padahal saya memang udah mau siapkan surat pemecatan. Oke, jadi sebetulnya Ibu udah ngelihat ada ketidakberesan. Ada yang nggak nyambung, Ibu mau mecat tapi dia ngundurin diri duluan. Oke, bilang apa dia Bu pada saat itu? Saya agak lupa ya, tapi artinya bahwa tanpa sepengetahuan saya dia preskon kembali. Press conference lagi? Bilang katanya. Pakai spanduk di belakang? Atau belum zaman dulu? Enggak lah, tapi artinya tuh media tuh kayaknya mengelilingi dia lah. Bilang katanya apa? Saya mengundurkan diri karena adanya intervensi dari saya. Ya bagaimana saya mau nggak intervensi ya Mas ya? Bagaimanapun juga. Ibu kliennya? Saya kliennya gitu, saya berhak untuk apapun yang menyangkut saya ya. Kalau dia mau preskon, izin saya. Oh pasti harus. Gitu, apalagi ini kan menyangkut nama, menyangkut masalah politis dan banyak hal yang menurut saya tuh harus dijaga ya gitu. Dan saya juga agak kebingungan tuh kenapa Mas? Karena kan sebelumnya saya pakai seorang pengacara Pak OJK lagi, saya tahu gitu kan mannernya seperti apa gitu. Beliau beda juga jauh ya. Iya. Mohon maaf mungkin kalau misalnya saya dibalik semua ini gitu. Apakah saya saat itu sadar gitu ya? Iya, pertanyaan saya itu, sadar nggak Ibu? Buat saya sih saya sangat gegabah gitu. Dan dia yang mengajukan diri datang duluan ke Ibu kan pada saat itu ya? Bukan ke saya, ke Bapak. Ke Bapak? Iya. Oke, lanjut Bu. Satu hal yang menurut saya gitu yang buat saya itu dan keluarga saya sangat menyakitkan gitu adalah dia kan mengundurkan diri. Itu kan kemauan dia ya, bukan kemauan saya. Betul. Maksudnya itu belum terungkap. Ibu belum mecat nih. Belum. Dia yang ngundurin diri, oke. Dia marah-marah gitu loh. Marah-marah gimana Bu? Misalnya gini, bukan misalnya lagi. Bukan misalnya, kenyataan ya? Surat pribadi Bapak kepada saya itu dipublish full Mas. Di preskon lagi? Mas tahu nggak isinya apa? Apa? Surat alay Gubernur Sumatera Utara kepada istri muda. Dia ngomong gitu? Ya. Dia ngomong surat alay. Ya.
Gubernur Sumatera Utara kepada istrinya. Iya. Ucapan dari mulut dia. Ya, maksudnya suratnya dipublish Ya. dan itu terucap oleh orang ini gitu bahwa ini surat alay. Bagaimana mungkin ya, saya sendiri belum baca, dia mengcopy mungkin Iya. surat tersebut, berarti kan dirobek ya. Iya. Ya maaf itu untuk lembaga di KPK sekalipun gitu, apapun surat yang sampai kepada kami pastilah disensor lebih dahulu. Pasti. Tapi kan bukan berarti dia mempublish surat itu, Betul. karena itu kan area privasi kami. Privacy. Iya. Itu dipublish, Mas. Dan orang ini mungkin lupa ya kalau jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Itu kan di copy paste, Mas, oleh semua mungkin banyak media gitu. Dan saya tuh menjadi catatan buat saya bahwa ini adalah pembelajaran buat kami untuk hati-hati kepada siapapun, baik itu berbentuk surat pribadi gitu, itu kan bisa saja mencoreng nama Pasti besar, benar. mempermalukan terutama gitu. Itu kan terkait surat, memang suratnya tidak ada apa-apa, itu ungkapan suami kepada istri, tapi kami kan Itu private sekali ya. iya gitu, dan itu ya apa, orang pengacara ini kami kan sudah menyerahkan uang tuh ya Mas ya, Iya, berarti kan 1,2 600.000 USD yang which is itu adalah 798 ditambah 500 juta kan. iya, ya berarti ya satu Otomatis dia iya. sudah menerima pembayaran. Hargailah kami gitu ya dengan uang itu minimalnya gitu kan. Bahwa dengan uang itu dia tidak memperlakukan kami semena-mena lah, seenaknya gitu. Artinya kecuali kami tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada dia, pembayaran apa-apa, mungkin dia bilang, oke lah gitu, mungkin dia memperlakukan saya dengan seenaknya gitu. Tapi rasa-rasanya gitu kok seimbang banget gitu ya, uang udah diserahkan, kemudian dia juga memperlakukan kami seperti itu, dia lupa gitu kalau yang dia permalukan adalah kliennya. Ya kliennya, mantan seorang gubernur gitu yang saya aja. Iya, mantan, biar gimana pun apapun yang ibu dan bapak alami pada saat itu, walaupun terjadi tersangka dan terdakwa, biar gimana pun ibu adalah dan bapak adalah gubernur. Iya, maksudnya dihormatilah, dihargailah, apalagi dia juga orang Medan gitu ya, masa nggak ada etika sama sekali gitu kan. Etika, ini sih masalah etika, Bu. Iya. Kemudian dan dia tuh merasa bahwa saya nggak dengar langsung dari dia sih ya, artinya bahwa katanya saya mengintervensi, kemudian dia diancam orang. Diancam apa katanya? Katanya mau ditembak. Dia bilang Iya. di press Di conference. media, di press conference. Dia bilang bahwa dia diancam orang mau ditembak. Iya. Itu dia ngarang sendiri berarti, Bu? Saya nggak tahu ya, tapi nah sejak itu kemudian nggak lama saya dapat kabar katanya dia pindah ke pihak, bukan, saya nggak tahu, saya nggak bilang bahwa orang yang pada saat itu Pak PLT gubernur itu adalah lawan kami, bukan gitu, tapi dia pindah kepada pindah ke pihak gubernur yang menggantikan PLT berarti ya. Nah itu menurut saya kan kerahasiaan kami, karena kan beliau juga pada saat itu diperiksa sebagai saksi gitu kan, dia pindah. Iya betul. Itu berarti ini udah logikanya gimana loh, berarti Mas? ini memang ini udah mendarah daging sejak dulu ya. Ya mungkin. Pindah ke lawan, pindah ke kubu sebelah gitu ya. Selalu begitu ya. Iya, seolah-olah kata ada malah di artikelnya bahwa setelah dia mengundurkan diri mulai tuh pengacara ini membongkar-bongkar siapa saya dan Bapak gitu. Dibongkarlah Ibu. Ya, Dan apa dia bilang? Apa saja yang dibilang? Ya pokoknya mungkin saya sih melihat dia sudah tidak beradab ya pada saat itu, sampai jadi loh Mas, sampai saya bilang di diri saya gitu ya, walaupun dengan rasa malu dan yang mungkin nggak bisa dia rasakan ya gitu, saya bilang suatu saat nanti saya bebas, yang saya cari pertama kali adalah dia. Saya udah bilang kepada diri saya, jadi Mas, saya bebas September. Iya. September Di itu, 2000, kemudian di 2017, dan saya kalau nggak salah nggak lama dari situ saya ke KPK. KPK ya. Saya mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait keterlibatan. Iya. Itu 2017 tadi ya. Yang saya cari adalah dia. Saya bilang kemanapun saya akan kejar dia. Oke. Sebelum kita lanjut ke setelah Ibu bebas ya, kata-kata apa yang membuat Ibu pada saat itu bukan berpikir, emang bilang bahwa pengacara ini tidak beradab sama sekali? Apa? Kalimat apa yang dari dia yang menjelek-jelekan atau menguliti Ibu dan Bapak? Saya rasanya nggak pantas sih kalau di sini. Tapi yang paling menyakitkan buat saya,
dia menjerumuskan kami. Iya. Dia sangat menjerumuskan kami, dan buat saya ada kata-kata yang seperti tadi, salah satu contohnya adalah surat-surat itu mempermalukan kami. Iya. Mempermalukan kami, dan saya itu saya sangat menghormati Bapak dan keluarga gitu. Saya juga menghormati keluarga saya. Dia dengan seenaknya gitu, dan sebelumnya itu kan tidak ada yang memperlakukan kami seperti itu kecuali dia gitu kan. Dan dia dengan sesumbarnya bilang kepada media pada saat itu bahwa Bu Evi itu yang membuat masalah ini terjadi gitu lah, sampai ditangkap KPK. Buat saya itu ini agak apa ya Mas ya, agak sensitif sekali gitu ya. Buat saya, dia kan nggak tahu duduk masalahnya ya. Iya, orang dia baru nongol tiba-tiba ya kan. 2 minggu datangi saya, tahu apa sih gitu kan. Tahu apa sih gitu. Itu yang menurut saya tidak pernah saya temukan sosok seorang pengacara yang mannernya seperti itu. Dan ini juga noted gitu ketika ini naik kembali gitu. Buat saya nggak aneh gitu kalau dia seperti itu. Memang tipikalnya emosional dan tidak mengukur diri. Orang tuh ya kalau misalnya mencari pengacara terutama kan pasti orang yang membutuhkan pembelaan ya. Iya benar. Yang ada bukan dibela malah dijatuhkan gitu. Ya, itu bahkan dia udah menerima uang hampir 1,3 miliar. 1,3 miliar gitu mestinya kan. Kalau memang dia tidak mampu, ya bicara baik-baik. Tapi yang paling saya merasa bahwa dia sudah terima uang, ternyata Mas, dia itu belum dilantik jadi pengacara. What? Gitu. Jadi pas saat dia ibu menandatangani surat perjanjian surat kuasa dengan pengacara, dan ibu menyerahkan uang 1,3 miliar itu, dia belum dilantik jadi pengacara. Artinya secara legalitas dia tidak ada dong. Apa gimana? Saya nggak ngerti nih. Dia tidak bisa beracara, artinya dia belum memiliki izin. Oke, jadi dia belum memiliki izin pengacara, belum dilantik. Belum dilantik. Dia baru dilantiknya itu November 2015 di Ambon. November 2015 dilantik di Ambon. Berarti sama pengadilan tinggi kalau gitu ya, kalau dilantik ya? Iya. Sementara pengadilan saya kirimin suratnya, berarti pada saat mendampingi saya 21 Juli itu, per 21 Juli dia belum automatically dia belum dilantik jadi pengacara. Iya. Dia baru dilantik November 2015. Saya 21 Juli 2015. Oke, itu sekitar 5 bulan sebelumnya berarti. Terus walaupun misalnya ini belum masuk ke ranah pengadilan sekalipun gitu kan. Seharusnya kan ini juga catatan buat saya, ya bagaimanapun juga yang didampingi dia seorang ex-gubernur gitu ya. Masa yang dampinginya belum dilantik. Kasusnya kasus besar, kasus nasional pada saat itu ya. Iya, cukup menarik perhatian publik lah. Artinya kenapa seorang ini gitu. Saya tidak merendahkan orangnya ya, tapi menurut saya sih harusnya, dan dia lihatlah. Siapa sih kliennya gitu, dijagalah nama baiknya, walaupun dia tidak mampu, baik-baiklah kepada kami gitu. Kami juga kan tidak merugikan dia. Nah itu yang menurut saya itu sampai pada saat saya waktu itu kan kalau di sidang ada namanya pleidoy Mas. Pleidoy tahu saya. Nah, itu saya sampaikan kepada hakim bahwa kami tersakitinya itu karena ya salah satunya akibat perbuatan orang ini yang mempublish berita-berita yang seharusnya tidak keluar gitu kan, dan itu dijadikan berita yang cukup menarik untuk dinaikkan gitu kan. Ya jadi surat-surat cinta ibu semua keluar gitu. Iya. Ibu nggak tuntut dia pada saat itu? Ya saya bilang gitu Mas, kalau nanti saya keluar, yang saya pertama kali saya cari adalah dia, bukan karena saya ini ya, tapi saya bilang maksudnya apa sih gitu kan. Ibu udah pernah cari dia, udah pernah ketemu dia? Setelah ibu keluar dari tahanan? Ya, kemudian saya bulan Februari itu Mas, kenapa dari September ke Februari? Karena saya mengumpulkan bukti dulu. Karena dari kami juga meminta kepada KPK, kepada KPK juga kan tidak semudah itu kan. Jadi kami bolak-balik lah. Akhirnya kami dapat barang buktinya, kemudian diskusi dengan beberapa teman-teman. Salah satunya kepada Mas Hilal, kemudian kepada Bang Farhad gitu kan. Akhirnya saya melaporkan di bulan Februari 2018. 2018 melaporkan pengacara ini atas Polda, penggelapan dan penipuan. Penggelapan penipuan 378 372 berarti.
di Polda Metro Jaya. Saya lupa tanggalnya, tapi itu di tanggal inilah di bulan Februari ya, dengan total kerugian saya adalah sebesar 1.298.000.000. Oke. Hampir 1,3 miliar berarti ya. Dan apa reaksinya dia? Sekali lagi ya, kalau informasinya dari teman-teman pengacara saya pada saat itu adalah ya beliau fight sih. Oke. Fight, dia bilang itu fee. Bilang itu fee. Iya. Tapi kan dia mundur 2 minggu udah mundur kan? Ya sekarang logikanya gitu lah Mas. Kecuali saya mau mencat ya, karena kan saya belum ada surat. Iya. Buktikan aja suratnya ada nggak dari saya. Dia mundur, dia bilang katanya itu fee, dia akan lapor balik saya. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya itu fee berarti dia kerja 2 minggu dapat 1,3 miliar. Iya. Hotman Paris kalah cuy. 2 minggu ya Mas. Iya, ya? 2 minggu 1,3 miliar. Saya pengen jadi pengacara jadi. Iya, iya. Itu uang yang kami harus kumpulkan dengan susah payah ya Mas ya. Kemudian saya laporkan, mungkin karena di antara lingkungan pengacara itu sampailah kepada dia. Kata dia sampaikan lagi ke media bahwa dia akan fight dan akan menuntut balik Menuntut saya. balik ibu. Dia bilang begitu? Iya. Dilaporin nggak ibu? Enggak. Ngomong doang berarti? Kenapa dia nggak laporin ibu kalau emang dia merasa benar? Saya nggak tahu, tapi yang saya bilang kita fight. Oke. Kita fight aja. Terus, and then? Kemudian dari pengacara saya menyampaikan bahwa Bu, ada kontak dari beliau ini, dari pengacara ini bahwa dia mau bertemu dengan saya. Mau ketemu, nggak jadi nuntut nih? Nggak. Kemudian saya bilang saya nggak mau. Saya tunggu dia. Disomasi nggak ibu? Sebelumnya saya somasi. Ibu disomasi nggak? Nggak ada. Kan ibu nggak mau ketemu? Nggak. Saya nggak mau ngundang podcast aja di somasi bu. Oke. Kemudian dia menyampaikan kepada, mana dong nomor telepon Bu Evi katanya. Ya. Jadi ada WA ke saya, SMS ke saya. Dia bilang udah, ini saya katanya. Saya minta maaf. Minta maaf dia? Minta maaf. Berarti dia mengakui kesalahannya? Ya, mengakui. Masih ada WhatsApp ibu? Ada. Masih ada ya? Kemudian bilang bahwa saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan Bapak, membantu saya dan Bapak tepat pada waktunya karena saya diamkan aja gitu. Saya akan mengembalikan uang yang ibu tuntut, tapi saya punya uangnya 800 juta. Oh dia punya uang 800 juta, dia mau ngembalikin. Artinya dia udah ngaku salah, minta maaf Bu ya? Iya. Dia mengaku kesalahannya tuh? Iya, mengakui. Nah, waktu itu karena ya kan pengacara saya juga pastilah temannya kenal lah dengan dia gitu. Kami berdiskusi. Saya sebetulnya yang saya perlukan adalah pengakuan dari dia. Bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan merugikan kami gitu. Dan itu dia nggak tahu dampaknya itu luar biasa buat kami. Iyalah. Saya mengerti apa yang ibu rasakan pada saat itu. Iya. Dan buat saya tuh orang salah tuh ya kan harusnya kan ini bukan persoalan sepele buat dia gitu. Betul. Ini kan persoalan yang nantinya tuh berimbas kepada anak, kepada keluarga kami gitu. Dan itu tuh apa yang dia lakukan tuh nggak dia pikirin dulu gitu kan. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, dia merasa jadi orang besar gitu ya pada saat itu, orang yang terkenal ya mohon maaf gitu. Saya pada saat itu juga nggak tahu dia siapa gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang intinya adalah dia selalu bilang bahwa jangan bully saya, jangan hujat saya, selalu bilang begitu kan. Pikirkan perasaan keluarga saya gitu. Tapi dia sendiri apa yang dia lakukan tidak memikirkan perasaan orang-orang yang dilakukan seperti ke ibu dan keluarga ibu kan. Iya betul. Yang harusnya yang dia pikirkan adalah pertama kali ketika kan ada kode etik ya tuh Mas ya. Iya. Ada kode etiknya terkait kerahasiaan klien. Oh iya, itu saya bukan pengacaranya, saya tahu. Ya bahwa sampai kapanpun kerahasiaan klien harus ditutup rapat-rapat. Iya. Ini kan sampai dibilang kasus-kasus saya itu justru orang lain banyak tahu karena ucapan dari dia gitu. Buat saya sih tidak pada porsinya. Karena ini kami masih dalam pemeriksaan awal, tapi dia udah nge-blow up gitu kan. Ibu kenapa nggak ngelaporin ke tentang kode etik ini ke asosiasi advokat yang dia dari mana sekarang ya? Pradi nggak mungkin dong? Di KAI. KAI di mana? DPP KAI apa KAI nih?
saya nggak tahu yang pasti sih dia di KAI-nya. Iya, Kongres Advokat Indonesia. Iya. Nah, yang saya laporkan justru ini terkait nilai materi. Kenapa saya menuntut nilai materi? Sebetulnya kan nilai materi yang kami tuntut nilai segitu rasanya tidak mencukupi rasa malu kami gitu ya. Kerugiannya bukan hanya kerugian material, ini material yang lebih gede. Rasa malu kami terutama gitu ya, nggak bisa dinilai dari uang gitu. Dan ketika pada kan pengacara itu ada ngomong ke saya bahwa dia minta maaf gitu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Saya sampaikan gitu kepada dia. Itu ada saya berkomunikasi dengan dia by phone gitu ya. Saya sampaikan, abang ini kan masih di bawah saya umurnya. Abang ini kan masih dari Sumatera lah. Berperilakulah yang baik. Saya bilang gitu. Kami ini orang yang saat itu sedang ada masalah. Iya. Janganlah kami diperlakukan seperti itu. Abang tahu nggak bahwa jejak digital itu tidak bisa saya take down begitu aja gitu kan? Abang tahu nggak efeknya buat kami gitu? Dan dia juga pokoknya pada saat itu dia minta maaf dan dia minta tolong kepada saya untuk tidak meneruskan masalah ini. Dengan dia mengembalikan 800 juta. Ya. Ibu mau? Kan dia 1,3 miliar nih kerugian materialnya. Sekarang gini Mas, saya beberapa kali bicara kepada teman-teman saya pengacara pada saat itu adalah bilangnya sih katanya tidak punya lagi uangnya. Sebetulnya saya bukan masalah inti dari uang itu sih. Ya, katanya dia bisa beli Lambonya Pak Hotman 12 miliar. Ya. Bilang katanya hasil jual ini itu kan punya kebun kelapa sawit lagi atau keluarganya kan. Ya saya nggak tahu ya seperti apa, tapi saya sampaikan kepada dia saya hanya perlu pengakuan dari dia bahwa kamu memperlakukan saya dan keluarga saya terutama dengan bapak itu sudah sangat salah gitu. Saya perlu pengakuan itu. Dia lakukan? Dia lakukan. Pengakuannya di media. Di media. Dan dia lakukan bahwa dia minta maaf. Artinya dia takut sama ibu ya, karena emang dia bersalah kan? Saya yakin kenapa saya melaporkan berarti saya cukup bukti untuk melaporkan dia. Gitu. Dan saya bilang pengakuan itu buat saya sangat penting gitu karena buat saya gak ada adab ya gitu kalau dia saat itu memang dia mengakui dia salah dan itu ada di beberapa media lah dan saya mencabut laporan itu karena dasarnya Ibu cabut laporan di Polda itu? Ya karena permintaan dari dia dong. Oke. Udah SP3? Udah, oke. Nah, dan kami bareng-bareng lah mencabut. Ketakutan dong dia berarti ya? Iyalah, orang sampai minta maaf. Iya. Iya. Saya rasa kalau bukan rasa ketakutan berarti dia mengakui itu salah. Iya. Itu dulu lah gitu ya. Nah, dia bilang katanya Bu sekalianlah dicabut laporannya. Saya pengen ketawa dengerin. Terus? Cabutlah laporannya. Oh iya, yang penting akuin dulu salah. Buat saya itu catatan penting gitu dan ketika saya sampaikan kepada Bapak gitu bahwa toh permintaan maaf pun tidak akan mengobati luka kami. Luka yang sangat dalam pasti. Saya bisa merasakan itu, Bu. Ya gitu. Jadi ketika ada persoalan seperti ini kembali lagi kami teringat gitu ya. Ya Allah gitu ya. Kalau ada orang gitu ya, kalau udah jatuh jangan jatuh lagi lah gitu ya. Kalau pernah ditegur kembalilah, oh dulu pernah seperti itu, jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadikan pembelajaran gitu ya. Harusnya dia belajar. Harusnya dia belajar bahwa untuk dia di posisi sekarang ini otomatis kan tidak gampang ya. Pasti dia juga melalui berproses itu. Kenapa yang nggak ada perubahan gitu? Tidak ada dia tuh mereview lagi gitu bahwa itu tuh jangan dia lakukan kepada klien. Apalagi kalau misalnya klien itu kan nggak semua uang tuh saat ini apalagi kondisi sekarang uang 50 juta juga susah ya gitu. Betul. Dan mungkin ada yang lupa ya pada saat dia kembalikan uang tuh dia sempet tuh minta lagi uangnya 50 juta katanya. What? Jadi pas dia udah mengembalikan 800 juta dia minta lagi uangnya? Iya katanya. Siapa yang minta, Bu? Istrinya. Istrinya yang mana? Mbak. Oh yang istri yang sekarang suka ikut kemana-mana? Minta apa, Bu? Minta 50 juta katanya untuk bayar asuransi anaknya. Minta ke ibu lagi 50 juta? Ibu kasih?
Mintanya sih 100 ya kalau nggak salah. Saya kasih 50 juta. Apa yang membuat ibu akhirnya memberikan lagi duit? Sekali lagi gitu Mas, pada saat Ibu itu. udah baik banget, ini ibu baik banget loh Bu. Iya, pada saat itu saya kondisinya adalah kalau dia sudah minta maaf, saya maafkan. Saya berpikirnya adalah mudah-mudahan dia nggak begitu gitu ya kepada yang lain. Oke, ternyata. Ya ginilah. Ternyata ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Ya saya bilangnya tolonglah Bu gitu ya. 50 juta tuh 100 juta karena kami juga, Dia minta-minta tuh 100 juta untuk. Iya. Ya yang saya kasihkan adalah 50 juta karena saya pikir aduh kami juga kan ya bukan masalah uang ya, tapi orang-orang juga loh kenapa dia memberikan terus diminta Dia lagi. balikin duit yang udah ibaratnya dia mengaku salah, Iya. yang harusnya 1,3 miliar dibalikin 800 juta masih kurang 500. Dia minta lagi 100 juta. Iya. Dan ibu masih mau memberikan 50 juta. Iya, seperti Ibu itu. baik banget, Bu. Ya karena Iya. yang ngomong kan mereka berdua Iya. gitu. Sekali lagi kami bersangka baik sih. Iya. Bersangka baik. Mudah-mudahan maafnya tuh benar gitu. Oke, nah Iya. sekarang setelah ibu melihat, akhir-akhir ibu melihat kejadian yang akhir-akhir ini, apa yang membuat ibunya akhirnya teringat lagi, Bu? Ya kembali lagi gitu ya. Kalau ya saya juga ada beberapa teman-teman gitu. Kenapa ya? Kembali lagi mungkin itu perilaku ya Mas ya. Mungkin orang bilang tuh manner lah, adab ya. Orang ini seharusnya dia juga mengintrospeksi diri ya sebelum bicara ke luarnya, lebih baik dia meraba diri sendiri. Barangkali kalau begitu banyak orang yang menyalahkan dia, barangkali mungkin ada yang salah dari dia gitu kan. Seharusnya betul. dia menjadi menjadi pembelajaran buat dia lah. Tapi ya saya nggak tahu gitu apa yang membuat dia seberani ini gitu kan. Padahal kan begitu banyak korban yang sama persis dengan saya, cuma mungkin beda kasusnya, cuma kurang lebih hampir sama. Hampir sama sebetulnya gitu. Tapi apa iya gitu ya, itu kan menjadi presiden buruk ya buat profesi pengacara. Iya, profesi nantinya advokat gitu, jadi ya. tercoreng, Bu. Iya gitu. Padahal kan apa sih salahnya duduk bareng gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak mampu kan, namanya advokat itu kan pekerjaan melayani ya, Mulia. jasa ya. Mulia, harusnya. Kalau memang tidak mampu ya, kalau bisa dibantu ya dibantu. Pro bono kalau perlu ya. Jangan dulu komersil dulu kan. Kalau ini Iya. kan sepertinya, ya saya kembali lagi gitu, itu etika, Iya. etikanya orang itu mungkin yang ya. Saya nggak bisa komentar banyak karena saya bicara di sini adalah sebagai korban gitu. Tapi kalau bicara terlalu jauh, saya tidak bisa ikut campur terlalu dalam gitu. Tapi saya bisa men-share ini kepada teman-teman yang lain gitu, bahwa memang harus berhati-hatilah. Apalagi ketika mendatangi surat kuasa gitu loh Mas ya. Yang apalagi menyangkut uang itu harus kontraktual itu ya. Jadi harus ada kontraknya. Jangan pakai lisan gitu. Karena saat itu kan saya memang pakai lisan Mas. Betul. Tapi ada surat tadi udah di KPK Bu ya? Surat. Bukan. Kalau untuk 1,60 untuk pembiayaan surat kuasa jasanya itu kan harusnya by kontrak. Oke, by kontrak. Tapi ini kan diucapkan secara lisan, itu yang mungkin harusnya saya tidak seperti itu gitu kan. Tapi mungkin juga abang pengacara ini tahu kalau dia belum punya surat izin kali ya. Jadi belum ada surat izin ya. Lisan gitu. Lisan, oke, biar seolah-olah jadi dia tidak ada mungkin ya. Ya kesalahan secara di atas legalitas nggak ada. Ya, surat bahwa perjanjian. dia menerima uang gitu kan. Tapi intinya kalau saat itu dia belum punya izin jadi pengacara, itu udah menyalahi aturan berarti kan? Seharusnya tidak bisa mendampingi kami sih. Betul. Ya kalaupun bisa mendampingi bisa, tapi tidak bisa beracara sepertinya Mas. Dan yang harus dipertanyakan lagi Bu, waktu dia minta uang 500 juta, dia kata keperluan buat dikasih ke Mabes Polri, sedangkan ibu ditahan KPK, itu juga jadi pertanyaan besar buat saya nih, sebagai orang awam. Betul nggak sih? Betul. Apa hubungannya Mabes Polri? Jadi pertanyaan saya, apakah uang itu nyampe ke sana apa enggak gitu? Apa namanya Mabes Polri dibawa-bawa gitu kan? Di dalam surat kuasa itu juga ada sebetulnya yang membuat saya agak rancu gitu, bahwa kok ada dari KPK dan Mabes Polri melaporkan apa kami kepada Mabes Polri gitu ya. Apa tanggapan pihak KPK pada saat itu? Saya tidak minta tanggapan kepada KPK sih, tapi pada intinya kalau KPK memang sangat selektif ya. Ketika saya didampingi pengacara pun KPK hanya bilang bahwa surat izinnya mana ya gitu. Dia udah meragukan orang ini berarti kan? Ya pasti. Ya dengan kata lain begitu kan, bahasa halusnya gitu kan? Ya pasti punya pertimbangan lah kenapa masih ada kan yang lain gitu yang biasanya yang kembali lagi cukup capable untuk menangani kasus kami pada saat itu gitu ya.
yang saya sesalkan adalah terkait etika orang ini ketika menangani kami ditangani 2 minggu gitu ya. 2 minggu rusaknya bertahun-tahun ya efeknya. Luar biasa. Bukan hanya kerugian material 1,3 miliar tapi apa ya, moralnya dan segala macam dan itu menimbulkan rasa traumatis kepada keluarga kami terutama gitu karena dia kan gayanya ya. Oke. Bu, saya mau nanya nih. Ada langkah hukum lagi yang mau Ibu ambil apa sudah tidak? Saya sih merasa bahwa orang ini sudah minta maaf kepada saya sih, saya case close ya. Tapi artinya bahwa saya bicara di sini karena memang kan media tuh banyak mengangkat kasus saya. Iya, karena ini juga kita ngomong begini karena ada satu pernyataannya Bang Hotman Paris kan, yang menyebut nama Bu Evi. Halo saudara Rasman Nasution, setelah beredar podcast yang juga TikTok dari Kuya Kuya, yang ini beredar lagi ada satu video dan juga satu rekaman suara dari yang mengaku sebagai korban. Disebutkan ini suara dari Ibu Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang dulu ada terkait kasus KPK. Satu video ini dan satu rekaman suara ini benar-benar mempermalukan lagi dunia pengacara. Akhirnya perlu kita luruskan, diklarifikasi di sini gitu kan. Betul, karena kasus saya dianggap bahwa saya menganggap bahwa itu case close lah, sudah selesai gitu. Dan kenapa mungkin diungkap lagi karena kan kasus besar pada saat betul, itu betul. ada Pak BG, mungkin ada beliau. Menyangkut nama Pak BG ya kan. Ada mungkin dibilang pernah mendangani Pak Gubernur gitu ya. Buat saya kan itu juga menjadi catatan di media yang di Google kan kita bisa lihat gitu gampang. Ya. Dan itu mungkin di screenshot orang juga gitu ya. Memang pada saat itu kami berselisih terhadap pengacara saya yang menurut saya sih tidak akan melakukan tindakan apa-apa sih, cuman mungkin saya bisa melakukan klarifikasi di sini terkait beberapa apa yang sudah di-share dipublish ya, terutama mengingatkan saya kepada perjalanan yang menurut saya adalah korban dari perjalanan itu. Betul. Gitu. Dan Ibu dan Bapak merasa dizolimi pasti saat itu ya? Sangat memalukan. Iya. Malu saya. Yang pertama kali saya ketemu dengan dia sebetulnya yang saya tanyakan untuk alasan apa surat-surat kami dipublish. Apa jawaban dia? Dia cuma bilang minta maaf. Minta maaf. Oke. Minta maaf. Abang juga akhirnya bilang di press conference-nya tuh, saya bingung kenapa saya dibully. Abang udah tahu jawabannya, Bang. Dulu yang Abang lakukan kepada keluarga Ibu Evi ini dan Pak Gatot sangat zolim menurut saya. Ya kami akhirnya dibully. Iya. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan Abang sekarang, itu mungkin teguran atau balasan dari Allah. Bener, Bang. Dan Abang bilang bahwa kenapa Abang menutup komen Instagram Abang. Ini saya sebagai seorang teman ya, Bang ya. Abang bilang katanya menurut penelitian Abang 92% orang yang komen di kolom IG Abang adalah akun bodong. Tidak, Bang. Itu akun asli. Saya udah cek. Bagaimana pula juga dengan orang-orang yang semua berkomentar negatif terhadap Abang, bukan hanya di sosial media Abang, di seluruh sosial media di Indonesia, YouTube, Facebook, Instagram, itu ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Apakah itu akun bodong? Bukan, Bang. Bangun, Bang, dari mimpi, Bang. Ini nasihat saya. Cukup kami lah yang pernah merasakan tapi gitu ternyata ya. Sekarang ternyata saya juga baru tahu gitu ada korban-korban lain yang sama gitu ya, sampai ada yang bermiliar-miliar, Masya Allah. Gitu ya, mungkin mudah-mudahan ada solusinya lah gitulah. Mudah-mudahan ada apa ya, ada niatan baik dari kita semua lah ya. Saya juga bicara di sini bukan mau memperkeruh gitu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Betul. Ya. Ini pesannya kan adalah berhati-hatilah memilih pengacara. Gitu, jangan sampai salah pilih. Iya betul. Mudah-mudahan ini juga cepat teratasi ya, terutama oleh yang bersangkutan, oleh pengacara itu, bahwa ini sekian banyak orang yang bereaksi apa iya gitu ya, tidak sampai kepada hatinya gitu ya. Terus tidak semua yang disampaikan itu adalah untuk menjatuhkan dia, mudah-mudahan kan itu maksudnya baik gitulah. Ya, ini kan juga teguran dari Allah, Bang. Iya, gitu. Tidak ada masalah yang tidak selesai gitu. Betul. Kalau nggak ada waktu sekali lagi nggak ada kata telat untuk berubah. Iya, masih banyak cara untuk bisa berhasil dengan cara-cara yang elegan lah ya. Meminta maaf pun bukan berarti kalah loh, Bang. Iya.
Saya yakin mudah-mudahan dia juga terbuka hatinya ya, Iya. siapapun mau itu salah atau enggak, kalau Iya. kita salah lebih baik kita dulu lah yang Saya juga kalau ada salah sama abang saya minta maaf juga. ya, Ya. mudah-mudahan lah Iya. Mas Uya. Saya Betul Bu, juga, saya sangat salut sama Ibu. Begitu begitu perjalanan hidup Ibu dengan Bapak dan keluarga yang sudah pada saat itu mengalami musibah, habis itu mesti dipermalukan juga. Saya mengerti bagaimana sakitnya, tapi Ibu harus tetap kuat. Dan saya percaya dengan Ibu adanya duduk di sini, itu orang bisa melihat Ibu adalah orang yang tulus kok. ya, insya Allah mudah-mudahan keterangan saya juga Iya. bukan untuk memperkeruh. Betul. Dan mudah-mudahan ada solusi ke depannya, siapapun yang berkonflik dengan dia gitu ya. Mudah-mudahan dia juga terbuka hatinya. Betul, betul, untuk menyelesaikan. Tetap menjadi orang yang Ya. baik. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu Ibu Evi, Ya. terima kasih banyak ya. Makasih. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat semua. Apa yang kita pembicaraan kita tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.